Halo teman-teman, selamat datang di Value Stock. Hari ini saya akan membahas analisa fundamental saham SPMA kuartal ketiga tahun 2021. Oke, ini disclaimer-nya. Yang pertama, ini merupakan sharing analisa fundamental, bukan ajakan beli jual ataupun suatu saham, dan keputusan investasi ada di tangan teman-teman selaku investor. Yang ketiga, dari analisa fundamental ini bisa dijadikan referensi untuk analisa saham-saham yang teman-teman miliki. Oke, pertama kita masuk ke bisnis model dari saham SPMA ini. Untuk kegiatan usahanya bergerak di bidang usaha industri kemasan kertas dan tisu. Jadi untuk sumber income-nya berasal dari kemasan kertas dan tisunya. Untuk segmen usaha atau marketnya di Indonesia. Terkait kasus hukum, selesai membuat video ini saya tidak menemukan adanya kasus hukum yang terkait dengan SPMA. Untuk kepemilikan saham dimiliki oleh Sari Bumi sebesar 32,51%. Gloria Jaya sebesar 31,48%, Wahana sebesar 28,38%, dan masyarakat sebesar 7,63%. Dan teman-teman, ini merupakan produk-produk yang dihasilkan oleh mereka. Dan yang untuk kemasan itu kemasannya ya teman-teman, bukan produk dari bukan Indomil, itu bukan dari mereka, tetapi kemasannya berasal dari mereka. Dan memang yang paling sering kita gunakan mungkin yang kertas pembungkus makanan ya teman-teman. Dan dari segi pendapatan teman-teman bisa lihat secara kuartal ketiga mengalami kenaikan sebesar 26,7%. Dan saya asumsikan kuartal keempatnya memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai akhir tahun akan mengalami kenaikan sebesar 15,2%. Dan dari segi net profitnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 125% dibanding dengan tahun sebelumnya. Dan saya asumsikan kuartal keempat memiliki kinerja yang sama dengan kuartal ketiga, maka sampai ke tahun akan mengalami kenaikan sebesar 54,4%. Dan dari segi asetnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 17,4%. Untuk dari segi hutang juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 27,5%. Dan dari segi modalnya juga mengalami kenaikan, dan kenaikannya sebesar 12,1%. Oke teman-teman, ini merupakan summary laporan keuangannya dari 2014 sampai 2021. Di sini saya akan membahas tentang rasio keuangannya. Yang pertama adalah NPM atau Net Profit Margin. Untuk Net Profit Margin 2021 ini sekitar 9,91%. Jadi mengalami kenaikan terus ya teman-teman dari segi Net Profit Marginnya. Terus untuk dari segi PS di 90 dan membuat pernya di 6,58 kali. Jadi untuk dari segi per, kalau kita lihat secara rata-rata memang masih di rata-rata tersebut ya teman-teman, tetapi sudah di atas dari tahun sebelumnya. Terus untuk dari segi book value sekarang di 607 dan membuat PBV-nya di 0,97 kali. Jadi untuk dari segi PBV mengalami kenaikan ya teman-teman, yang cukup signifikan, yang dimana mereka kan membagi bonus ya teman-teman dalam bentuk saham. Jadi itu yang membuat PBV-nya mengalami dari book value-nya mengalami penurunan karena jumlah sahamnya semakin banyak. Terus untuk dari segi DR-nya di 0,59 kali, dan ini sangat bagus, yang dimana DR-nya masih di bawah 1. Untuk dari segi ROE di 14,77% juga sangat bagus, di atas 9% yang saya anut. Untuk ROA di 9,29%. Oke teman-teman, saya membuat video ini untuk harga sahamnya di 590. Dan dari analisa fundamental saya bisa menekan nilai intrinsic value-nya sekitar 700. Jadi memiliki margin of safety sekitar 18%. Dan ini kesimpulannya. Yang pertama dari produk dan jasa saya berikan sesoke karena saya melihat perusahaan ini mampu bertahan 5-10 tahun ke depan. Untuk dari GCG saya berikan sesoke karena tidak memiliki kasus hukum. Yang kedua, memiliki pemegang saham mayoritas. Untuk dari segi revenue, net profit, dan aset saya berikan sesoke karena mengalami kenaikan. Untuk dari segi liability saya berikan sesoke juga karena DR-nya di bawah 1. Untuk dari segi book value saya berikan sesoke juga karena harga jual sekarang masih di bawah harga book value-nya. Untuk sektor saya berikan sesoke karena tidak ada hal yang perlu kita concern. Jadi jika liability-nya oke, saya berikan sektor ini oke. Untuk ROE saya berikan sesoke karena di atas 9% atau 2 kali bunga deposito yang saya anut. Untuk margin of safety saya berikan sesoke karena positif. Untuk dividen saya berikan sesoke karena mungkin mulai dari tahun sebelumnya mereka sudah mulai rutin bagi dividen ya teman-teman. Jadi itu membuat saya consider untuk memberikan sesoke pada dividennya. Oke teman-teman, jadi kesimpulannya adalah 11 dibanding 11. Dan pertanyaannya adalah apakah saya akan membeli saham SPMA ini? Sementara tidak ya teman-teman, karena memang dari segi margin of safety-nya belum mencapai 50%. Jadi sebenarnya saham ini juga udah naik. Jadi saya udah tidak tertarik juga untuk invest di saham SPMA ini.
Oke teman-teman, saya rasa cukup sekian untuk video kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Jangan lupa juga untuk follow saya di Instagram saya di Royken13. Dan teman-teman, saya ada membuat grup Telegram, jadi teman-teman bisa join grup Telegram saya di Value Stock. Untuk linknya teman-teman bisa dapatkan di deskripsi di bawah. Dan jika teman-teman ada kode saham yang ingin saya bukan analisa seperti ini, silahkan tinggalkan di kolom komentar untuk kode sahamnya. Oke teman-teman, see you in the next video. Bye-bye.